Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trime Wulandari ingin mempresentasikan makalah tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual dan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli terhadap barang atau jasa tertentu. Pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli di setiap penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi pasar atau harga. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, perusahaan menjual barang yang standar dan homogen. Yang ketiga, penjual dan pembeli memperoleh informasi secara penuh tentang harga. Tipe pasar yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah salah satu bentuk pasar yang dimana di dalamnya hanya terdapat satu atau beberapa pedagang saja yang menguasai harga dan juga pasar, sedangkan pembelinya sangat banyak. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, yaitu memiliki jumlah pedagang sedikit, akan tetapi terdapat banyak pembeli. Yang kedua, para pedagang berhak menentukan harga. Yang ketiga, memasuki pasar tersebut sulit bagi perusahaan baru. Yang keempat, tidak ada barang pengganti yang mirip untuk menggantikan barang tersebut. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah di mana keadaan yang terjadi di dalam pasar, yang mana pasar tersebut hanya memiliki satu pedagang saja. Kalau di Indonesia, contohnya seperti perusahaan listrik negara atau PLN. Yang kedua, perusahaan kereta api atau Perumka yang dibawahi oleh badan usaha milik negara. Dan perusahaan ini tidak memiliki produk atau barang pengganti yang mirip dengan produk tersebut. Jenis pasar yang kedua yaitu oligopoli. Salah satu jenis pasar yang di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual dan produsen saja yang memiliki saham atau pengusaha tertinggi dalam pasar. Contohnya yaitu perusahaan industri motor dan industri rokok. Pasar yang ketiga yaitu monopolistik. Pasar monopolistik sendiri adalah bentuk pasar yang muncul hanya pada saat banyak produsen di pasar saja. Tetapi terdapat perbedaan antara produksi oleh produsen, baik kemasan, merek, atau yang lainnya. Contoh dari pasar tersebut adalah makanan ringan, ballpoint, atau buku. Buku sendiri banyak dicari pada saat anak masuk sekolah atau ajaran baru. Demikian dengan yang lainnya. Dan kelompok kami mengambil analisis data dari pasar persaingan sempurna dari Pasar Talok yang berada di Desa Sembung, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Di sana terdapat banyak pasar persaingan sempurna. Sistem pasar mudah dimasuki, terdapat banyak pedagang dan pembeli. Untuk penentukan harga ditentukan oleh pedagang sendiri, serta keuntungan ditentukan oleh perseorangan, tapi tidak jauh beda dengan pedagang yang lainnya. Menurut Ibu Siti sebagai penjual sayuran di Pasar Talok, beliau menuturkan bahwa memasuki pasar tersebut mudah. Apabila ingin berjualan di situ, hanya dengan menempati tempat
dan membayar cukup 1.000 saja untuk biaya operasional. Yang kedua, di situ terdapat banyak pembeli dan harga ditentukan oleh perseorangan dan keuntungan juga, tapi tidak jauh beda dengan pembeli yang ada di sebelah-sebelahnya. Analisis data yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Kami mengambil contoh yaitu produksi brem yang ada di Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Pasar persaingan tidak sempurna tersebut terdapat beberapa penjual, tapi tidak banyak dan banyak pembelinya. Yang kedua, akses masuk sulit. Yang ketiga, penentuan harga ditentukan oleh pihak pabrik atau produsen. Kami mengambil sampel Ibu Supiati. Beliau menuturkan bahwa produksi brem tidak banyak, hanya beberapa, karena brem memiliki konsumen yang tetap, jadi tidak mudah untuk memasuki perusahaan tersebut. Dan penentuan harga tersebut dilakukan oleh perseorangan atau pabrik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan ada kekeliruan dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.